Oke, kita mulai dengan cerita yang kedengarannya kayak fiksi ilmiah, tapi ini beneran terjadi ya. Coba bayangin deh, sepatu kets baru, udang segar, sama rempah-rempah. Semuanya punya satu kesamaan yang, jujur aja, mengerikan. Mereka semua radioaktif. Nah, ini dia pertanyaan utamanya kan, gimana ceritanya barang-barang yang kelihatannya beda banget diproduksi di tempat yang beda-beda, semuanya bisa terkontaminasi zat berbahaya yang sama. Ini misteri yang ternyata membuka kotak Pandora masalah yang jauh lebih besar. Jadi, semua ini terungkap di pertengahan tahun 2025. Ada kiriman udang beku dari Indonesia yang sampai di Amerika Serikat. Tapi pas dicek, alarm langsung bunyi. Udangnya ternyata mengandung jejak isotop radioaktif buatan manusia, namanya cesium-137. Gak lama setelah itu, kejadian yang sama keulang lagi. Kali ini, giliran satu paket cengkih kering yang tiba di California. Ditemukan hal yang sama, cesium-137. Otoritas di sana langsung memblokir impor dari perusahaan rempah itu. Wah, ini polanya mulai kelihatan. Dan serem juga ya. Dan puncaknya, ini nih yang bikin heboh. 2 kontainer penuh sepatu kets baru yang diproduksi buat merek-merek global terkenal ikut dikembaliin dari Amerika dan Eropa. Alasannya sama persis, kontaminasi radiasi. Udang, rempah, terus sepatu. Ini sebenarnya ada apa sih? Kutipan ini, ini benar-benar jujur banget ya. Ibu Evita Nursanti, seorang anggota DPR, menyoroti fakta yang ironis banget. Masalah sebesar ini bukan kita yang nemuin di dalam negeri, tapi malah ketahuan ribuan kilometer jauhnya. Ini artinya apa? Ini bukan cuma sekedar kecelakaan, ini adalah kegagalan sistem pengawasan kita. Karena alarm udah bunyi di mana-mana, investigasi besar-besaran pun dimulai buat nyari sumber jejak radioaktif misterius ini. Jadi, dari mana semua ini berasal? Sebelum kita lanjut, penting buat kita paham dulu, cesium-137 itu apa sih? Jadi gini, ini bukan sesuatu yang ada di alam. Ini produk sampingan dari fission nuklir, biasanya ada di alat ukur industri atau peralatan medis. Kalau zat ini sampai ada di sepatu atau makanan, itu udah pasti sumbernya buatan manusia. Dan setelah ditelusuri, semua jejak mengarah ke satu tempat. Sebuah pabrik peleburan besi tua, namanya PT Peter Metal Technology. Lokasinya di kawasan industri Cikande, Banten. Tempat inilah yang jadi pusat dari semua krisis ini. Jadi gimana ceritanya? Kok bisa sampai kejadian? Prosesnya ternyata simpel banget, tapi akibatnya bencana. Entah gimana, ada perangkat industri tua yang mengandung cesium-137 kecampur sama tumpukan besi tua. Pas dilebur di tungku pabrik yang panas banget itu, cesium-137-nya menguap dan partikel-partikel kecilnya keluar ke udara lewat cerobong asap. Bayangin deh, dari satu cerobong asap itu, partikel-partikel radioaktif yang nggak kelihatan ini mulai menyebar ke bawah angin, terus jatuh kayak debu beracun di seluruh kawasan industri. Yuk, kita lihat seberapa parah dampaknya. 22. Bukan cuma 1 atau 2 pabrik, tapi 22 fasilitas di sekitarnya ikut terkontaminasi. Termasuk pabrik udang PT BMS dan pabrik sepatu raksasa PT Nikomas Gemilang yang bikin sepatu buat merek-merek kayak Nike sama Adidas. Debu radioaktif itu nempel di atap, di tanah, bahkan masuk ke dalam produk mereka. Gila kan? Nah, dampaknya ke ekonomi jelas parah banget. Amerika Serikat, negara yang pertama kali membunyikan alarm, itu pasar terbesar udang kita loh. Lebih dari 60% ekspor kita ke sana. Begitu berita ini kesebar, permintaan udang Indonesia langsung anjlok 30–35%. Ini mengancam penghidupan jutaan orang. Kalau kita pikir cerita Cikande ini udah cukup bikin ngeri, tunggu dulu. Ternyata ada bukti-bukti baru yang nunjukin masalahnya bisa jadi lebih besar lagi dan gak cuma di satu lokasi aja. Masih ingat kan cengkih yang terkontaminasi itu? Nah, cengkih itu asalnya dari Lampung, di Pulau Sumatera. Ratusan kilometer dari Cikande. Kok bisa? Teorinya adalah kontaminasi silang. Mungkin aja kontainer kargo yang dipakai buat ngirim cengkih itu sebelumnya terpapar di Cikande. Ini membuka kemungkinan kontaminasinya udah nyebar lewat jalur logistik nasional. Dan ceritanya makin rumit aja. Setelah pengawasan diperketat, pihak berwenang berhasil mencegat 2 kiriman bubuk seng impor yang juga radioaktif. Dan tahu nggak, kiriman ini tujuannya ke pabrik lain di Cikande. Pertanyaannya jadi makin besar. Apa ini semua cuma kebetulan? Atau ini bagian dari masalah perdagangan limbah berbahaya yang lebih sistemik? Oke, sekarang kita coba bedah. Gimana sih semua ini bisa sampai terjadi? Ini bukan cuma soal satu kecelakaan tunggal.
Ini adalah puncak dari kelalaian bertahun-tahun dan bobroknya sistem pengawasan. Ternyata, ini bukan pertama kalinya Indonesia punya masalah sama cesium-137. Di tahun 2020, limbah yang sama ditemuin di kubur diam-diam dekat perumahan. Jadi lampu kuningnya udah nyala dari dulu. Tapi PT PMT tetap bisa ngolah ribuan ton besi tua tanpa diawasi dengan benar. Dan begitu masalahnya kebongkar, para bos perusahaannya langsung kabur ke luar negeri. Jelas banget mereka tahu mereka salah. Terus, kenapa sistem pengamanannya bisa jebol separah ini? Ada beberapa alasan utama. Pertama, cuma sedikit pelabuhan kita yang punya detektor radiasi. Kedua, aturannya sih ada, tapi nggak ditegakkan. Dan yang paling bikin khawatir, pemerintah nggak pernah ngasih tahu nama 21 pabrik lain yang ikut kena kontaminasi. Publik jadi nggak tahu seberapa besar risikonya. Ini resep sempurna untuk sebuah bencana. Meskipun pemerintah bilang situasinya udah aman dan terkendali, sebenarnya masih banyak banget pertanyaan krusial yang belum kejawab. Dan ini menyisakan kekhawatiran besar tentang resiko yang mungkin masih ada buat kita semua. Dan ini mungkin pertanyaan yang paling penting dari semuanya. Ratusan ton udang, sepatu, dan produk lain yang ditolak karena radioaktif, itu semuanya dikirim balik ke Indonesia. Sekarang barang-barang itu ada di suatu tempat di negara kita. Terus, diapain barang-barang itu? Coba deh kita lihat perbedaannya. Di Belanda, bagian sepatu yang terkontaminasi itu dianggap limbah nuklir dan langsung dimusnahkan dengan benar. Merek-merek global juga mastiin produk mereka dihancurkan. Tapi di Indonesia, sunyi senyap. Nggak ada laporan publik sama sekali. Keheningan inilah yang bikin takut. Jangan-jangan produk senilai jutaan dolar itu diam-diam dijual lagi di pasar lokal. Nah, ini yang akhirnya bikin kita mikir dan jujur aja agak ngeri. Pemerintah mungkin bilang krisisnya udah selesai, pabrik-pabrik udah dibersihin. Tapi dengan begitu banyak pertanyaan yang nggak terjawab dan transparansi yang minim, kita harus bertanya pada diri sendiri. Apa masalahnya beneran udah beres atau cuma hilang dari berita utama? Diam-diam mengendap di bawah permukaan?